Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Akila Suci Rahayu dari kelas PAIC semester 4 di IN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 1908101097. Video kali ini dipersembahkan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah Strategi dan Perencanaan Pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Ibu Siti Maria Munjiat. Saya, selaku salah satu anggota dari kelompok 2, akan membahas materi mengenai landasan konseptual perencanaan pembelajaran PAI. Dan materi yang akan saya bahas adalah tentang hakikat perencanaan pembelajaran PAI. Namun, sebelum membahas mengenai hakikat perencanaan pembelajaran PAI, saya akan menyinggung sedikit mengenai pengertian perencanaan pembelajaran. Secara terpisah, William H. Neumann mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan menentukan apa yang harus dilakukan. Sedangkan menurut Terry pada tahun 1993 mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan sesuatu yang harus dilakukan sekelompok orang untuk dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. Dengan demikian, perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan seseorang untuk memberikan gambaran apa saja yang harus mereka lakukan dalam suatu kegiatan. Kemudian pengertian mengenai pembelajaran. Pembelajaran atau instruction merupakan akumulasi dari dua konsep. Yang pertama, konsep belajar atau learning, dan yang kedua adalah konsep mengajar atau teaching. Berdasarkan kedua konsep tersebut, memberikan definisi bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem, sehingga suatu sistem ini pastilah memiliki komponen-komponen. Dan komponen-komponen yang dimiliki oleh pembelajaran itu sendiri antara lain siswa atau siswi sebagai objek pembelajaran, media belajar, cara yang dilakukan oleh seorang guru atau tenaga pendidik untuk menyampaikan materi, fasilitas belajar, dan tujuan dari pembelajaran itu. Perlunya perencanaan pembelajaran ini dimaksudkan untuk memperbaiki fasilitas pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian perencanaan pembelajaran adalah segala aktivitas yang dilakukan untuk menentukan proses pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan, dan ini dilakukan berdasarkan tujuan dari proses pembelajaran yang akan dicapai. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hakikat dari perencanaan pembelajaran PAI. Hakikat dapat disamaartikan dengan kata sesungguhnya atau sebenar-benarnya. Dalam hal ini, seorang guru atau tenaga pendidik dituntut mampu memahami terlebih dahulu landasan dari perencanaan pembelajaran PAI. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa pentingnya dari perencanaan pembelajaran PAI dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kemudian tentang hakikat pendidikan Islam atau pembelajaran PAI. Pendidikan keislaman adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh orang muslim dewasa yang bertakwa untuk memaksimalkan kemampuan dasar atau fitrah anak didik melalui pembelajaran dengan nilai-nilai keislaman. Maka dalam hal ini, dalam pembelajarannya diterapkan nilai-nilai keislaman. Pendidikan secara teoritis sering diartikan dengan kata memberi makan kepada anak didik sehingga anak didik memiliki kepuasan rohani dalam segi pengetahuan. Pendidikan juga sering diartikan sebagai menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Maka hakikat dari perencanaan pendidikan Islam adalah menentukan dan meletakkan pola dasar pendidikan Islam.
sehingga dalam proses pembelajarannya menerapkan nilai-nilai keislaman. Kemudian dari proses pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan ketakwaan, memperluas pengetahuan, mencetak akhlak dan pengalaman yang baik pada diri seorang muslim. Saya Ei Istiqomah dari PAIC semester 4, NIM 1908101094. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari saudari Fadia, yaitu tentang fungsi perencanaan pembelajaran PAI. Fungsi perencanaan adalah yang pertama, sebagai pedoman, pelaksanaan dan pengendalian. Yang kedua, menghindari pemborosan sumber daya. Yang ketiga, alat bagi pengembangan quality assurance. Yang keempat, upaya untuk memenuhi akuntabilitas kelembagaan. Setelah mengetahui tentang dasar atau landasan tentang perencanaan pembelajaran, maka kita harus mengetahui tentang fungsi, yakni bisa dilihat dari segi tujuannya, yang mana segi tujuan pendidikan adalah yang pertama, agar anak didik dapat memahami ajaran agama Islam secara elementari atau sederhana dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup dan amalan perbuatannya. Yang kedua, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, dan terpanggil untuk melaksanakan amalan, ialah menuntut tuntutan agama Islam seperti tersebut di atas adalah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional GBHN nomor 4 tahun 1978. Tujuan pendidikan agama Islam seperti tersebut di atas dapat berhasil apabila pendidikan agama Islam ini berfungsi untuk menumbuhkan habit forming atau pembentukan kebiasaan dalam melakukan amal ibadah serta akhlak yang mulia, mendorongnya tumbuhnya iman yang kuat, mendorong tumbuhnya semangat untuk mengolah alam sekitar sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Pendidikan agama sebagai salah satu bidang studi adalah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bidang studi lainnya. Karena semua bidang studi tersebut secara keseluruhan berfungsi menyempurnakan tercapainya tujuan. Dalam IPA diajarkan bagaimana sifat-sifat dan bagaimana keadaan suatu benda serta kegunaannya bagi manusia, maka hendaknya dikemukakan sedikit bahwa benda tersebut adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Dengan demikian, dalam perancangan pembelajaran PAI ini berfungsi juga untuk mata pelajaran lainnya. Sehingga hal ini yang demikian menjadi integrasi ilmu, yaitu memadukan pendidikan umum dengan pendidikan agama menjadi satu keterpaduan ilmu. Nama saya Muhammad Yunus dengan NIM 198101120. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan pembelajaran PAI. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas, wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman kerja setiap unsur, baik itu guru maupun murid. Yang keempat yaitu sebagai alat ukur efektif atau tidak efektifnya pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan atau keterlambatan dalam bekerja. Yang kelima yaitu untuk bahan penyusunan data agar tidak terjadi kesalahan dalam suatu kerja tersebut. Yang keenam yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya.